Jemaat Tuhan Shalom, selamat pagi, selamat hari baru, dan bersyukur bisa menyapa Jemaat Tuhan lagi di pagi hari ini. Dan kembali sebelum kita menjalani aktivitas kita, mari kita memberikan hati kita, pikiran kita, dan fokus kita untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Saya akan mengawali renungan kita di pagi hari ini dengan sebuah cerita dari binatang yang bernama shrew, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan tikus celurut. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat atau bertemu dengan tikus celurut. Kalau Bapak Ibu memperhatikan bagaimana tikus celurut itu hidup, tikus ini adalah binatang yang sangat dinamis, aktif, dan bergerak dengan sangat cepat. Bayangkan, menurut penelitian yang dilakukan oleh para ahli, binatang ini bisa bergerak dalam 1 detik saja, dia bisa melakukan 12 gerakan yang berbeda. Dia sangat cepat. Tetapi juga yang menarik adalah binatang ini dalam 1 hari, dia harus makan makanan yang beratnya 3 kali berat tubuhnya. Jadi kalau misalnya berat badan saya 67, dalam sehari berarti saya harus makan beras sebanyak 2 kintal minimal. Dan yang lebih menarik lagi, binatang ini tidak bisa bertahan untuk hidup kalau dia tidak makan dalam waktu beberapa jam saja. Jadi kalau misalnya dia tidak makan dalam waktu beberapa jam, dia akan mati karena metabolisme tubuhnya berlangsung begitu cepat. Jadi sangat wajar kalau shrew atau tikus celurut ini binatang yang sangat cepat bergerak, tapi gerakannya, kehidupannya dilakukan semuanya itu untuk mencari makanan dan dia hidup untuk makan. Tentu yang membuat kita dan binatang ini berbeda adalah tujuan kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 27 berkata, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Cerita firman Tuhan ini dilatar belakangi oleh mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, memberi makan banyak orang, lalu kemudian Tuhan Yesus menyingkir dari kerumunan banyak orang itu. Lalu kemudian banyak orang mencari Yesus, lalu kemudian di suatu tempat akhirnya bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan di dalam ayat sebelumnya Tuhan Yesus berkata, "Kamu sudah makan kenyang, makanya kamu mencari aku. Kamu mencari aku karena makanan." Tujuan mereka sangat singkat, yaitu makanan. Oleh karena Tuhan Yesus mengatakan, kamu harus hidup bukan hanya untuk sesuatu yang bertahan sementara saja, bernilai sementara saja, tetapi bekerjalah, melakukan sesuatu, bergerak dengan tujuan yang lebih mulia. Masih dalam konteks renungan yang sama yang berjudul memaknai kehidupan yang bermakna, yang membuat kehidupan bermakna adalah tujuan. Tujuan yang bermakna akan membuat hidup bermakna. Sebuah pepatah mengatakan every run has a purpose. Kita lari karena sebuah tujuan, tetapi sayangnya tidak semua tujuan sama. Setiap tujuan punya makna yang berbeda. Sekali lagi, tujuan yang bermakna akan membuat hidup lebih bermakna. Pertanyaan buat kita semua adalah, apa yang menjadi tujuan ketika kita hidup, ketika kita bekerja, ketika kita beraktivitas, ketika kita menjalani hari-hari kita? Apakah hanya sesuatu yang bernilai sementara, temporer saja, atau kita memikirkan tujuan-tujuan yang lebih jauh, lebih mulia, lebih bermakna? Tidak salah punya tujuan untuk mencari sesuatu untuk kebutuhan kita, untuk sesuatu yang bernilai sementara juga, misalnya makanan, lalu kemudian kebutuhan sehari-hari. Tetapi mari punya pikiran bahwa kehidupan kita bukan hanya untuk itu saja. Tapi mari kita mewarnai kehidupan kita dengan kehidupan yang punya tujuan, yang punya makna lebih daripada yang sekarang ini dan yang di sini. Jalani kehidupan hari ini dengan tujuan yang lebih bermakna, karena itu akan membuat hidup kita lebih bermakna. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami diajarkan untuk menghidupi kehidupan yang bermakna dengan tujuan yang lebih mulia, tujuan yang lebih bermakna. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah hari ini kami menjalani dengan anugerah, pertolongan, dan kemurahan Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.